Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli smartwatch. Nah, untuk harganya ini tuh sekitar berapa ya? Aduh Jan, saya lupa. Pokoknya waktu saya beli ini tuh lagi promo. Nah, untuk pilihan warnanya ada dua. Jadi ada warna hitam sama grey. Tapi tenang aja, walaupun cuman pilihan warnanya di bagian strap ada dua, tapi nanti bisa beli strap yang terpisah. Nah, untuk harga strapnya itu juga murah banget, sekitar 15 ribuan. Kemarin saya juga beli, nah belinya itu ada 3 strap. Untuk smartwatchnya ini harganya itu murah, tapi beneran bagus banget dong. Jadi ini tuh bisa buat ngangkat telepon ataupun telepon. Tapi kalau misalkan mau ngelihat notifikasi WA itu kayaknya sih kurang tahu bisa ataupun enggak. Soalnya emang belum saya coba dan juga belum saya utik-utik. Nah, untuk fiturnya ini juga banyak banget, bisa memantau kesehatan juga. Untuk cara penggunaannya ini juga mudah banget. Terus untuk baterainya ini juga tahan agak lumayan lama. Nah, kalau misalkan digunain setiap hari biasanya sih bisa bertahan sekitar 8 harian. Kalau misalkan digunainnya kayak jarang-jarang ya udah bisa bertahan sekitar 12 harian. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi mau masak-masak. Teman-teman tadi bisa dilihat aja sendiri sekitar jam berapa kan ya saya tuh mulai masak-masak. Posisinya untuk rumah udah saya sapu, udah saya pel juga. Jadi tinggal masak-masak aja buat sarapan Pak suami mau kerja shift pagi. Jadi kalau Pak suami saya mau kerja shift pagi, insya Allah selalu saya masakin dulu kalau misalkan saya tuh sempat. Tapi kalau misalkan emang bener-bener riwo banget ya biasanya Pak suami nanti beli aja sendiri. Tapi alhamdulillah sih akhir-akhir ini masih sempat gitu lah ya masakin buat Pak suami. Nah, untuk masaknya ini juga simple banget. Soalnya kalau Pak suami saya tuh lagi shift pagi biasanya saya masaknya itu 2 kali. Tapi semuanya emang menunya simple-simple dan Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget. Pokoknya menu apapun yang saya masakin buat Pak suami, pasti Pak suami itu mau makan. Nah, kalau misalkan rasanya keasinan, ya Pak suami juga bilang, Bun kok ini asin banget tumben. Ya maklum, mungkin karena nggak fokus kali ya, jadi kebanyakan ngasih garamnya. Jadi pagi ini saya tuh lagi mau masak dadar telur, terus saya juga mau ngegoreng tempe sama tahu, sama ada tumis buncis, putren ataupun jagung muda, sama wortel, udah kayak gitu aja. Kalau misalkan masaknya menu yang simpel kayak gini, masaknya itu beneran cepet banget, mungkin sih sekitar 20 menitan ataupun 15 menitan juga udah jadi. Apalagi kalau nggak sambil di videoin, itu bener-bener cepet banget. Oke, lanjut. Di sini saya tuh lagi ngirisin tempe. Untuk tempenya saya nggak pakai banyak-banyak, soalnya kan ini cuman buat sarapan aja. Tapi kalau misalkan lauknya sisa, itu biasanya buat makan siang saya, kakak Alia, dan juga adik Mauren. Soalnya kadang saya masak-masak buat Pak suami tuh masak-masaknya entah sore, entah siang, entah malam, ataupun entah habis isya. Pokoknya sesemangatnya saya aja. Jadi kalau misalkan Pak suami saya tuh lagi kerja shift pagi, biasanya saya tuh selalu WA kira-kira pulang jam berapa. Nah, jadi saya tuh bisa ngira-ngira masaknya tuh mau jam berapa. Soalnya Pak suami saya tuh sekarang pulang kerjanya tuh emang lagi agak malam, sekitar jam 8:30 sampai rumah. Jadi kalau misalkan saya masaknya di siang ataupun sore hari, nanti lauknya itu saya ngerasanya kok kayak gimana gitu. Makanya saya tuh selalu nanya, jadi nanti saya masaknya itu bisa dikira-kira. Nah, kalau misalkan pulangnya jam 8:30 malam, biasanya saya masaknya itu sekitar jam 7:30 malam. Tapi untuk semuanya itu udah saya siapin dari siang hari ataupun sore hari, jadi nanti tinggal masak-masak aja. Nah, waktu masak-masak itu nanti nggak bakal lama. Oke, lanjut lagi. Untuk irisin buncisnya miring-miring aja kayak gini. Saya lebih suka miring-miring kayak gini karena dulu waktu saya ngebantuin mama, kata mama irisin buncis tuh harus miring-miring kayak gini biar rasanya itu enak. Dan iya bener banget dong, rasanya itu emang enak banget. Jadi kalau buat saya pribadi, buncis tuh rasanya enak banget, kayak ada bau-bau khasnya gitu. Dan bau khasannya itu kayak yang bikin kangen. Dan untuk rasanya itu enak ya, manis. Oke, lanjut. Untuk putrennya saya ngabisin aja stok yang ada di dalam kulkas, tinggal 3. Terus untuk wortelnya di sini saya pakainya itu 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk sampahnya berhubung penuh yang tadi saya taruh di dalam gelas, jadi saya buang terlebih dahulu.
Gak apa-apa lah ya, gelasnya tuh buat naruh sampah-sampah. Toh kan juga sampah-sampahnya paling kayak gitu, bukan sampah-sampah yang dari tempat sampah beneran. Nah, untuk ngirisin wortel sama jagung muda ataupun putren, di sini saya ngirisinnya tuh kayak korek api memanjang. Oke, lanjut lagi. Ternyata di sini saya tuh mau sambil ngegoreng apa tuh namanya telur dadar aja. Jadi biar nanti matengnya itu bebarengan. Dan di sini saya tuh mau pakai wajan legendaris aja, dikocok-kocok terus sampai agak berbusa gitu. Jadi biar nanti hasilnya itu lebih enak. Nah, tapi teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan suara saya kok beda, jadi kemarin udah saya jelasin. Nah, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget kalau adik Mauren sekarang tuh udah sembuh, padahal saya tuh kan ketularan adik Mauren. Jadi adik Mauren flu tuh cuman kayak 3 harian ataupun 4 harian aja, bener-bener alhamdulillah cepet banget. Nah, di sini yang flu tuh tinggal saya sama Pak suami aja. Nah, kalau misalkan awal-awal flu, pasti teman-teman tahu sendiri lah ya rasanya itu kayak gimana. Jadi rasanya itu kayak beneran mampet banget, tapi alhamdulillah banget. Walaupun saya tuh lagi flu kayak gini, tapi alhamdulillah tenggorokan saya tuh aman, gak yang sakit banget. Makanya saya tuh masih bisa dubbing kayak gini. Biasanya kan kalau misalkan mau flu itu disertai juga radang tenggorokan. Nah, karena mungkin saya minumnya agak lumayan banyak kali ya, jadi tenggorokannya itu masih yang aman-aman aja. Sakit sih, tapi nggak yang terlalu sakit banget gitu. Soalnya di sini saya juga masih tetap barengin minum yang banyak banget biar nanti flu-nya itu cepat sembuh. Pokoknya buat teman-teman semua di cuaca yang lagi ekstrim banget kayak gini, panasnya itu beneran cetar banget, harus bener-bener jaga kesehatan. Pokoknya teman-teman tuh harus minum yang banyak banget biar nanti tuh nggak cepat flu ataupun nggak radang tenggorokan. Soalnya di sekitaran sini tuh emang lagi lumayan banyak banget yang terkena flu, radang tenggorokan ataupun batuk-batuk gitulah. Jadi misalkan dalam satu keluarga biasanya kan yang memulai itu kakak Alia, karena kan kakak Alia itu sekolah. Nah, nanti ujuk-ujuk nular nih ke adik Moren, ujuk-ujuk adik Moren nularin ke bundanya, ujuk-ujuk bundanya itu nularin ke ayahnya. Nah, nanti kalau misalkan ayahnya udah sembuh, ujuk-ujuk tuh kayak menular lagi gitu loh. Kira-kira ada yang samaan gak sih? Kalau misalkan ada yang samaan, ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita sekeluarga udah sembuh dari flu ataupun batuk, mudah-mudahan sih nggak nular-nular lagi. Kalau misalkan nular-nular lagi, aduh berasa gimana gitu kan ya, kayak nggak selesai-selesai gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini satu lagi mau ngulek bumbunya. Jadi untuk tumisannya di sini saya masih pakai 2 bumbu, yang satu bumbunya itu saya iris-iris, nah yang satu saya ulek. Jadi saya tambahin kemiri sama ditambahin garam biar nanti nguleknya itu gampang. Nah, untuk bumbunya juga nggak usah banyak-banyak yang diulek, cuman kayak gini aja nih untuk takarannya ataupun ya sesuai selera teman-teman aja. Nah, kalau misalkan bumbunya itu ada 2 yang diulek sama yang diiris, itu rasanya Masya Allah beneran nampol banget, enak banget. Oke, lanjut, udah selesai saya ulek. Nah, untuk bumbunya ini saya bersih-bersihin pakai apa ya namanya, spatula. Terus habis itu tinggal saya goreng-goreng aja ataupun saya tumis. Untuk wajahnya ini udah saya cuci tadi kan, yang pertama buat ngedadar telur terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini yang diulek udah saya tumis-tumis, udah saya masukin setengah matang, lanjut dimasukin juga untuk bumbu yang diiris-iris. Nah, ini saya tambahin cabai merah juga, tapi tenang, bijinya itu saya buang jadi aman banget, nggak pedes. Nah, untuk sayurannya dimasukin terus ditambahin air juga, diaduk-aduk, tinggal ditambahin bumbu tambahan. Nah, kalau untuk bumbu tambahannya ada sauri saus tiram, lada, garam, gula, masako ayam, sama micin, udah kayak gitu aja. BTW, saya tuh lupa banget dong, ini tuh udah sekitar jam 6 kurang 15 menit, tapi entah kenapa saya tuh baru keinget kalau saya tuh belum masak nasi. Nggak lucu banget kan ya kalau misalkan nanti pas kita udah mau makan nasinya itu belum mateng. Alhasil saya tuh pakai air hangat, bukan air hangat, air panas, malah saya ngegodok terlebih dahulu. Jadi biar nanti nasinya itu cepat matang. Dan alhamdulillah semuanya itu kelar tepat waktu. Jadi untuk nasi biasanya kan masaknya itu sekitar setengah jaman. Nah, tapi waktu saya masak-masak kemarin tuh sekitar 20 menitan aja. Jadi sekitar jam 6 lebih 10 menit, alhamdulillah banget nasinya tuh udah matang. Nah, jadi udahlah langsung saya taruh di piring aja, terus kita siap buat sarapan. Soalnya beneran sayang banget kalau misalkan saya udah masak-masak kayak gini terus Pak suami nggak sarapan di rumah. Soalnya kan tujuan saya masak-masak tuh karena emang buat sarapan Pak suami. Bisa aja sih kalau misalkan mau beli nasi di luar, tapi kayak jauh banget gitu loh belinya.
Oke lah, lanjut lagi ke videonya. Tadi tuh minyaknya agak tumpah-tumpah. Nah, saya elapin jadi biar nanti si wajahnya itu masih tetap mulus. Nah, untuk kuncinya kayak gitu tuh. Kalau misalkan ada minyak yang tumpah-tumpah, harus cepet-cepet dielapin. Jadi kalau misalkan nggak dielapin, nanti yang ada tuh misalkan kena api bisa menghitam-hitam kayak gitu lah. Pasti teman-teman juga tahu banget. Oke, alhamdulillah untuk tempe tahunya udah mateng, jadi langsung saya taruh di piring aja. Dan untuk tumisannya itu juga udah mateng. Terus untuk dadar telurnya juga udah saya siapin juga untuk piring-piringnya. BTW teman-teman jangan salfok sama api kompor saya yang merah. Saya juga nggak tahu kenapa, karena saya tuh emang belum manggil tukang kompor, kayak masih agak mager banget gitu loh. Kadang di sini juga manggil tukang kompor nggak tentu ada, makanya yaudahlah saya biarin aja. Yang penting kan masih aman. Oke lanjut. Nah untuk wajahnya ini saya pindahin dulu ke tungku yang di sebelahnya karena mau saya lap-lapin. Jadi sambil masak juga sambil saya lap-lapin biar nanti semuanya itu selesai tepat waktu. Pokoknya semua aktivitas yang saya lakukan hari ini biasanya itu udah saya pikirkan dari malam harinya. Jadi biar nanti semuanya itu tertata rapi gitu lah. Nah oke lanjut lagi. Alhamdulillah untuk lauknya udah mateng dan untuk dapur juga udah bersih lagi. Nah untuk jamnya ini jam 6 kurang 5 menit. Sampai sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.